Ahlan wa sahlan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, selamat berjumpa dalam acara kita, yaitu ngobrol santai bareng Bang Ipung ya, sebagai kelanjutan dari episode yang lalu, di mana Bang Ipung pernah janjikan bahwa episode hari ini adalah bagaimana suatu perjalanan di tahun 1955 ya, itu patokannya saat adanya konferensi Asia Afrika di Bandung. Kami teman-teman sebaya sedang melaksanakan satu touring, satu jalan-jalan. Maklumlah para remaja saat itu ya, remaja tahun 55, jalan-jalan. Kita rencananya mau ke pasar ikan, naik tram. Nah, inilah kita mulai. Kita berjalan kaki bersama teman-teman sebaya, yaitu yang antara lain yang saya masih ingat, Dadi ya, alhamdulillah mudah-mudahan masih sehat, Kasma ya, kemudian Lean, kemudian almarhum Bang Dudung sudah meninggalkan kita ya. Nah, itu antara lain juga rekan Hafid sudah kena stroke. Ya maklumlah sudah 77-an ya pada saat ini. Jadi saat itu adalah remaja yang ingin menyelenggarakan suatu touring jalan-jalan ke pasar ikan. Nah, kita mulai dari minggu pagi ini. Nah, kita bayangkan bahwa hari ini adalah tahun 1955, minggu pagi, di dulu namanya Kebon Singkong. Kebon Singkong itu Petojo ya. Jadi kita berangkat menuju Tanah Abang Barat, tempat halte tram. Kita berjalan kaki berombongan teman-teman, dan di sana sudah menunggu tram ya, suatu kendaraan mirip kereta api tapi lebih kecil dari kereta, dan ada satu gerbong di belakangnya. Itu biasanya gerbong itu digunakan untuk para pedagang yang mungkin dagang ikan atau dagang buah-buahan, itu pada umumnya orang-orang Betawi ya. Nah, tapi ada juga yang satu gerbong tanpa ada satu gandengannya, tunggal, ada juga. Nah, ini kebetulan kita dapat gerbong. Nah, disitulah kami sama-sama naik dari halte di ujung Tanah Abang 5. Dulu ada satu rumah makan tua namanya Restoran Tan Tat Hin. Pas di depan Tan Tat Hin itu adalah halte dan tram yang akan menuju pasar ikan. Kemudian tibalah saatnya kita berangkat. Dengan senang hati kami bergembira sekali masuk dalam gerbong dan berangkat dengan suasana yang sangat riang sekali. Kebetulan penumpang tidak terlalu padat sehingga kami dapat duduk. Tapi kalau ada kondektur, kami malu-malu juga ya. Kami tidak beli tiket, jadi kami berdiri, memberi kesempatan kepada orang yang beli tiket. Kemudian mulailah tram ini berangkat menuju pasar ikan. Jadi trayek jurusan Tanah Abang pasar ikan, secara kebetulan itu jalannya lurus terus sampai dengan pasar ikan, atau sekarang itu namanya Jalan Lodan ya. Jadi halte pertama yang kami jumpai sejak kami berangkat dari Tanah Abang 5, itu halte pertama adalah Harmoni yang saat ini masih anggun seperti dulu, tapi lebih tentunya lebih megah ya. Nah, dulu begitu anggun. Di situ tampak di Harmoni itu ada suatu hotel besar namanya Hotel Des Indes, yang sekarang itu sudah jadi pusat pertokoan ya. Hotel itu begitu anggun, tampak pohon yang rindang, kemudian bersih, dan kelihatan sekali cukup mewah, yang sering dikunjungi tentunya oleh orang-orang yang makanya disebut Harmoni ya. Orang dulu bilang Harmoni itu artinya hot money,
orang-orang yang punya uang panas, orang-orang yang punya uang panas yang main di hotel Des Indes. Kemudian halte berikutnya adalah halte sekarang itu Gajah Mada Plaza ya, kita sebut aja Gajah Mada. Dulu belum ada Gajah Mada Plaza, tapi disitulah letak salah satu halte berikutnya. Dan selanjutnya ada halte juga yang dulu disebut kedutaan Cina, kedutaan RRT ya. Kemudian lanjut lagi sampai dengan bioskop Orion. Depan bioskop Orion itu juga ada halte, dan terakhir barulah memasuki Museum Fathahillah. Selanjutnya tibalah di Jalan Lodan, tempat terminal tram itu berputar sebagai suatu stasiun terakhir, dan kami turun beserta teman-teman menuju jalan kaki lagi menuju arah Pasar Ikan. Nah, perlu diketahui dalam perjalanan menuju Pasar Ikan ada suatu tempat di bawah rel kereta api. Di bawah rel kereta api itu di atas ya, di atas, jadi kita lewat bawah, dan di bawah itu terletak yang disebut Meriam Sejabur. Teman-teman mungkin sekarang tahu Meriam Sejabur itu adanya di Museum Fathahillah. Tadinya bukan di Museum Fathahillah, disitulah letaknya sebuah Meriam Sejabur yang dikenal oleh orang-orang dari seluruh pelosok tanah air. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur datang untuk berziarah, menziarahi Museum Sejabur yang dianggap keramat. Itu menurut sejarah peninggalan Portugis ya, bukannya Belanda. Menurut sejarah. Jadi tempat itu dikeramatkan. Saya waktu itu masih remaja ya, jadi merasa aneh juga, tapi kagum juga lah betapa orang-orang itu begitu percaya, begitu khusyuk memohon doa, membacakan entah apa yang dibacakan, tapi yang jelas memohon doa. Itu tampaknya sungguh sangat menarik, di mana orang-orang dari daerah kita bisa melihat ada yang bawa anak, ada yang bawa istri, ada juga yang berombongan bergantian menziarahi menziarahi Meriam Sejabur. Kemudian dengan menaburkan bunga, membakar kemenyan, itulah kepercayaan ya. Tapi sudah begitu melegenda, begitu percayanya masyarakat. Yang menarik tentunya sebagai seorang penggemar tur atau jalan-jalan, itu pemandangan yang sangat menarik. Mereka datang dengan khusyuk, kemudian keluar. Setelah itu ada beberapa kuliner-kuliner yang mereka nikmati. Di Jakarta waktu itu kuliner itu terdiri antara lain, kalau kuliner berat itu jelas soto Betawi. Nah, bagaimana yang jual soto Betawi itu didagang dipikul ya, dengan pikulan. Kemudian ada suatu tempat untuk menempatkan daging-daging potongan yang terdiri dari jeroan-jeroan ya. Kemudian ada nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Bungkusan nasinya itu kerucut segitiga. Nah, itu semua yang menikmati hidangan itu kita lihat begitu menikmati, begitu meresapkan, nikmat sekali kelihatannya. Kemudian ada juga beberapa kuliner lain seperti ya yang lazim di Jakarta itu adalah gado-gado. Gado-gado kemudian itu tidak dipikul, tapi biasanya ada semacam gubuk. Itu gado-gado itu di sana, gado-gado itu terdiri dari sayur-sayuran yang diulek ya, tidak seperti sekarang itu kebanyakan disiram, tapi mereka diulek. Nah, kemudian ada juga pedagang khas, yaitu minuman.
orang dulu disebutnya itu soda water, jadi air soda. Air soda itu diminum. Nah, artinya kalau kita melihat bentuk dari dagangannya, dipikul juga. Pikulannya itu seperti tukang sate Madura itu ya, melengkung ke atas, kemudian ada gelas-gelas kecil dan juga ada semacam instalasi yang membuat atau mengolah minuman itu menjadi soda. Soda itu berwarna merah jambu. Itu kelihatan orang yang minum itu menikmati betul, meresapi, menikmati dengan senang kelihatan. Kemudian ada juga beberapa kuliner-kuliner yang disukai oleh masyarakat Jakarta waktu itu, yaitu seperti makanan yang terbungkus oleh daun, ya, terbungkus oleh daun, terdiri dari umpamanya lontong, nah kemudian ketupat. Itu ciri-ciri khas yang memang banyak dijajakan di Jakarta. Nah, dari situ perjalanan teman-teman itu menuju pasar ikan. Itu tidak jauh dari Meriam Sejagur, ya kira-kira 100 meter. Nah, sampailah kita kepada pasar ikan, di mana pasar ikan itu kita melihat suatu tempat pelelangan ikan dan berhadapan dengan Museum Bahari. Sekarang masih ada. Museum Bahari itu masih seperti dulu, bentuknya masih seperti dulu. Kemudian berhadapan dengan pasar ikan, di mana para nelayan menjual ikan di pelelangan. Nah, dari pelelangan itu kita melihat bermacam-macam ikan segar yang mungkin tidak jauh dari Pulau Seribu atau di sekitar pantai Jakarta. Bukan ikan-ikan yang seperti sekarang didatangkan dari kadang-kadang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi ini enggak, nelayan-nelayan yang khusus berdomisili di sekitar pasar ikan atau sampai dengan Marunda yang berlabuh di pasar ikan. Dari pasar ikan, teman-teman ini berjalan lagi menuju suatu tempat yang disebut Keramat Luar Batang. Nah, sampai saat ini masih ada Keramat Luar Batang. Perjalanan kita adalah dari dalam pelabuhan pasar ikan terus ke utara melalui sebuah sungai. Sungai itu dipenuhi oleh perahu-perahu sehingga kita berjalan di atas perahu tersebut sampai dengan pasar ikan. Kalau sekarang mungkin tidak melalui jalan itu, menuju Keramat Luar Batang itu melalui jalan Pluit, jalan raya, jalan besar ya. Itu memang berdekatan arah perahu Pluit itu ya, searah dengan Keramat Luar Batang. Disitulah kita melihat suatu masjid yang juga cukup anggun. Menurut riwayat bahwa masjid tersebut didirikan pada tahun 1800-an oleh Habib Hussein Al-Aidrus yang kemudian mengembangkan agama Islam dan selanjutnya sampai akhir hayatnya dimakamkan di Luar Batang itu. Nah, masyarakat kita masih banyak sekali yang memang menziarahi itu sampai detik ini, sampai saat ini. Kalau kita melihat rentetan bus-bus dari luar kota, dari daerah yang diparkir di Pluit, itu kebanyakan menziarahi, ya istilahnya mengenang bagaimana agama Islam itu mulai dikembangkan dari Masjid Luar Batang itu yang didirikan oleh Habib Hussein Al-Aidrus dan mengembangkan sampai dengan akhir hayatnya. Kira itulah sekelumit perjalanan teman-teman. Jadi jangan disamakan dengan perjalanan tur pada saat ini ya. Itu adalah perjalanan di tahun 1955 dan kami adalah remaja-remaja yang masih
sekolah dasar atau sekolah rakyat dulu yang berkisar antara umur 11 sampai 15 tahun. Nah, jadi penuh dengan suatu keriaan, penuh dengan semangat, penuh dengan kebahagiaan. Jalan kaki, letih, tapi tetap berbahagia. Demikianlah yang dapat kami ceritakan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.